I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, strap. Apa yang Anda ketahui tentang perilaku korupsi? Yaitu perilaku korupsi menuju pada tingkat yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal atau tidak etis. Korupsi bisa terjadi dalam berbagai tingkat, mulai dari tingkat individu hingga tingkat institusional, dan dapat melibatkan baik sektor publik maupun sektor swasta. Poin pertama, pernahkah saudara melihat tindakan korupsi di lingkungan Anda? Yang jawabannya pernah, yaitu penyalahgunaan dana bantuan sosial. Terjadi ketika dana bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan disalahgunakan atau dikorupsi oleh pihak yang berwenang, sehingga tidak sampai kepada yang berhak menerimanya. Dan perlu diketahui bahwasanya dana bantuan sosial tersebut juga biasanya diberikan kepada saudara terdekat walaupun dikatakan mampu. Poin kedua, apakah korupsi menjadi budaya dalam lingkungan hidup saudara? Jawabannya, korupsi tidak seharusnya menjadi bagian dari budaya atau lingkungan hidup siapapun. Korupsi adalah tingkat melanggar hukum yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi secara tidak sah. Ini termasuk penyuapan, pencurian dan publik pemasaran dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Korupsi bukan hal yang positif atau diinginkan dalam masyarakat. Praktik korupsi merugikan masyarakat secara luas, menghambat pembangunan ekonomi, memperburuk ketimpangan sosial, dan melemahkan sistem keadilan. Poin yang ketiga, seperti apa usaha Anda menolak perilaku korupsi? Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menolak perilaku korupsi. Yang pertama, kesadaran dan pendidikan. Menyebarluaskan pengetahuan tentang korupsi, dampak negatifnya, dan betapa pentingnya pencegahan korupsi dapat menjadi langkah awal yang penting. Yang kedua, membentuk nilai dan etika. Penting untuk mendorong pembentukan nilai dan etika yang kuat dalam diri individu dan masyarakat. Yang kedua, apa yang Anda tahu tentang demokrasi? Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yang berarti kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Poin yang pertama, dari definisi demokrasi yang saudara pahami, apakah yang saudara rasakan dari negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara keseluruhan. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, di mana demokrasi berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dalam demokrasi, keputusan politik dibuat melalui mekanisme yang melibatkan partisipasi publik seperti pemilihan umum, debat terbuka, diskusi, dan pengambilan suara. Yang saya rasakan
Yang saya rasakan dari sistem demokrasi ialah dapat menyampaikan pendapat melalui pemilihan umum dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, memberikan perasaan kepuasan dan rasa memiliki terhadap negara atau komunitas. Demokrasi memberikan harapan bahwa perubahan positif dapat dicapai melalui proses demokrasi dan partisipasi aktif. Poin yang kedua, melalui kegiatan pemilu nanti tahun 2024 dan sikap demokrasi seperti apa yang akan saudara lakukan, yaitu yang pertama, partisipasi yang maksimal. Penting untuk mendorong partisipasi yang luas dari seluruh warga negara. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Demokrasi membutuhkan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Media independen dan bebas harus didukung dan dilindungi untuk memastikan keberagaman pendapat dan akses informasi yang memadai bagi pemilih. Yang ketiga, transportasi dan integrasi. Proses pemilihan harus transportasi dan jujur selama pemilihan umum berlangsung. Pendidikan politik efektif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman publik tentang proses pemilihan, pentingnya partisipasi dan penilaian yang cerdas terhadap calon dan partai politik. Poin yang ketiga, apa harapan saudara dari negara demokrasi untuk kesejahteraan rakyat? Harapan saya adalah agar pemerintah mengutamakan kesejahteraan rakyat. Saya berharap negara demokrasi memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Saya berharap negara demokrasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Saya berharap negara demokrasi memiliki pemerintah yang transparan dan akuntabel. Apakah Anda pernah melihat kejadian kekerasan seksual atau bully selama menempuh pendidikan? Sejauh yang saya lihat, ketika saya menempuh pendidikan ialah bully yang saya lihat secara fisik, contohnya mengejek fisik dari seseorang sehingga mengakibatkan orang yang diejek tersebut merasa malu dan menghindari orang yang mengejek. Poin yang pertama, apa yang Anda rasakan kejadian tersebut? Yang saya rasakan ialah perasaan sedih jika di posisinya, karena tidak seharusnya kita mengejek fisik seseorang, apalagi dengan merendahkan orang tersebut di depan umum. Poin kedua, apakah Anda membutuhkan pelayanan atau satuan tempat pengaduan khusus kekerasan seksual? Apabila kita mengalami seperti kasus bully tersebut, kita harus memiliki pengaduan jika kita tidak dapat dari keluarga dan saudara agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dan ditindaklanjutkan.